Kelompok 2. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, marilah kita memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Firni, Saya Elizabeth. saya Jennifer. Saya Billy. Saya Dion. Jadi sekarang kami akan menjelaskan tentang golongan 2A atau yang disebut dengan logam alkali tanah. Unsur-unsurnya ada beryllium, Magnesium, kalsium, Strosium. barium, dan juga rhodium. Lalu beryllium berwarna abu-abu keperakan dengan massa sekitar 1,85 gram per cm kubiknya. Lalu dia memiliki titik lebur di angka 2285 dan juga titik lelehnya itu sekitar 1287 Celcius derajat. Lalu sifat kimia beryllium. Beryllium masuk ke dalam golongan 2A karena dia tidak mudah teroksidasi oleh udara. Lalu jika dia dioksidasi oleh asam, maka dia akan menghasilkan hidrogen. Reaksi pentingnya, beryllium bisa membentuk beryllium oksida atau BO. BO itu kuat dan tahan panas, makanya dipakai dalam alat-alat teknologi tingkat tinggi. Selain itu, ada juga beryllium klorida atau BSL2 buat bahan kimia lanjutan. Lalu, kegunaan dari beryllium. Karena beryllium ini ringan dan kuat, beryllium banyak dipakai di dunia penerbangan dan luar angkasa, termasuk untuk satelit, cermin, dan teleskop luar angkasa kayak James Webb. Selain itu dipakai di paduan beryllium tembaga, alat X-ray, dan pendeteksi radiasi. Jadi saya akan menjelaskan dampak dari beryllium. Walaupun bermanfaat, beryllium itu berbahaya kalau debunya terhirup. Beryllium bisa menyebabkan penyakit paru-paru yang sangat-sangat serius yang bernama beryolisis. Makanya kita harus ditangani dengan alat pelindung yang ketat jika ingin menggunakan beryllium. Nah, selanjutnya ada magnesium atau Mg dengan nomor atom 12. Nah, magnesium ini adalah logam ringan berwarna putih keperakan yang memiliki sifat fisik seperti titik leleh 950 derajat Celcius, titik didih 1090 derajat Celcius, dan dengan densitas 1,74 gram per cm kubik. Nah, secara kimia, ia bersifat reaktif, mudah terbakar dengan nyala putih terang dan menghasilkan lapisan oksida pelindung. Nah, ia juga mudah larut dalam asam encer. Nah, magnesium bereaksi dengan berbagai zat seperti oksigen, nitrogen, air, dan asam. Nah, dengan oksigen, magnesium akan terbakar dengan cahaya putih terang menghasilkan magnesium oksida. Persamaan reaksinya 2Mg tambah O2 menjadi 2MgO. Nah, dengan nitrogen, jika dipanaskan bersamaan, magnesium akan menghasilkan magnesium nitrida. Persamaan reaksinya 3Mg tambah N2 menjadi Mg3N2. Nah, dengan air, magnesium akan bereaksi menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya Mg tambah 2H2O menjadi MgOH2 kali tambah H2. Nah, lalu dengan asam, magnesium akan larut dengan asam encer seperti asam klorida atau HCl dan asam sulfat atau H2SO4, menghasilkan ion magnesium 2 dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya Mg tambah 2HCl menjadi MgCl2 dan H2. Nah, magnesium terdapat dalam berbagai sumber, baik dari makanan nabati maupun hewani, seperti sayur-sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Nah, selain itu, magnesium juga terdapat dalam mineral seperti dolomit, magnesit, dan karnalit, serta diproduksi dari air laut dan air garam. Nah, magnesium memiliki banyak kegunaan, seperti untuk menjaga kesehatan tulang, membantu kesehatan otot dan saraf, dan membantu metabolisme energi. Nah, selain itu, ia juga dapat meringankan gejala PMS dan juga membantu mengatasi sembelit. Nah, selain memiliki banyak kegunaan, magnesium ini dapat memiliki dampak bagi tubuh kita saat kita kekurangan ataupun kelebihan. Nah, saat kita kekurangan magnesium, kita dapat mengalami kejang otot, tremor, irama jantung tidak normal, dan peningkatan resiko kesehatan seperti osteoporosis dan diabetes. Selanjutnya kalsium. Kalsium adalah logam berwarna putih keperakan yang cukup lunak dan dapat menghantarkan listrik dengan baik.
Kalsium memiliki sifat fisik yaitu massa jenis 1,55 gram per cm kubik. Yang kedua, titik lebur yaitu 842 derajat Celcius. Yang ketiga, titik didih yaitu 1494 derajat Celcius. Nah, ketika kalsium dibiarkan di udara terbuka, maka akan bereaksi dengan oksigen, yaitu membentuk kalsium oksida atau CaO. Yang kedua, sifat kimia. Kalsium cukup reaktif, terutama dengan air dan asam. Saat bereaksi dengan air, kalsium akan menghasilkan kalsium hidroksida yang bersifat basa serta gas hidrogen. Dengan reaksinya yaitu Ca ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 kali tambah H2. Selain itu, dengan asam kuat, misalnya asam klorida, menghasilkan Ca ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2. Nah, yang ketiga, kegunaan. Misalnya dalam tubuh kita, kalsium adalah komponen utama dalam gigi dan tulang yang dapat membuatnya tetap kuat dan sehat. Jika kekurangan kalsium, maka akan menyebabkan tulang rapuh atau osteoporosis. Nah, selain itu dalam dunia industri, misalnya penggunaan kalsium dapat digunakan untuk membuat beton ataupun semen. Nah, yang terakhir dampak. Misalnya dalam tubuh, jika kelebihan kalsium akan menyebabkan batu ginjal, gangguan jantung ataupun kelelahan otot. Dalam kandungan, limbah industri yang mengandung CaO ataupun CaOH2 kali dapat merusak ekosistem air dan membahayakan hewan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada strontium. Strontium ini adalah logam yang terdapat dalam golongan 2A yang memiliki nomor atom 38 dan simbol kimianya Sr. Lalu ada sifat kimia dari strontium ini. Yang pertama, dia itu berwarna putih keperakan. Yang kedua itu dia lunak dan mudah dipotong. Yang ketiga itu titik lelehnya itu 777 derajat Celcius dan titik melelehnya itu 1382 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat kimia strontium. Yang pertama, dia itu termasuk logam alkali tanah, walaupun dia itu tidak sekuat kalium dan natrium. Lalu yang kedua, dia itu bereaksi juga dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen dan basa. Rumus kimianya yaitu Sr tambah 2H2O menjadi SrOH2 tambah H2. Lalu yang terakhir, dia juga bereaksi dengan asam untuk menghasilkan garam strontium dan gas hidrogen. Selanjutnya ada kegunaan strontium. Dalam bidang industri, strontium ini digunakan untuk pembuatan kembang api dan flare karena mampu menghasilkan warna merah yang khas saat dibakar. Senyawa strontium nitrat dan karbonat ini merupakan bahan utama dalam pembuatan warna tersebut. Selain itu, strontium juga digunakan dalam pembuatan kaca televisi dan tabung monitor yang fungsinya itu menyerap radiasi yang berbahaya agar tidak keluar dari layar. Selanjutnya ada dampak strontium. Strontium ini punya dua jenis utama, yaitu strontium yang stabil yang tidak radioaktif dan yang radioaktif. Untuk yang stabil yang tidak radioaktif itu dampaknya relatif kecil karena unsur ini biasa ditemukan di tanah, lautan, dan dalam tubuh manusia dalam jumlah yang sangat kecil. Berbeda halnya dengan yang radioaktif karena dia mengandung radioaktif, dia itu sangat berbahaya karena mudah terserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada barium. Barium adalah logam alkali tanah yang lunak, berwarna putih keperakan dan bersifat reaktif, yang mudah teroksidasi di udara lembab. Sifat fisiknya meliputi titik leleh 727 derajat Celcius, titik didih 1870 derajat Celcius, kepadatan 3,51 gram per cm kubik, dan merupakan konduktor panas serta listrik yang baik. Sifat kimianya adalah reaktivitasnya yang tinggi, bereaksi dengan air dan asam encer untuk melepaskan hidrogen, dan senyawanya cenderung memiliki ion positif di valen Ba2 positif. Nah, yang kedua ada reaksi. Reaksi dengan barium terbagi menjadi dua,
Yang pertama adalah reaksi dengan asam. Barium bereaksi dengan asam klorida untuk menghasilkan barium klorida dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya Ba ditambah 2HCl menjadi BaCl2 ditambah H2. Yang kedua ada reaksi dengan oksigen. Barium akan bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi untuk membentuk barium oksida. Persamaan reaksinya 2Ba ditambah O2 menjadi 2BaO. Nah, selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama, barium nitrat dan klorat digunakan dalam membuat kembang api untuk menghasilkan warna hijau terang. Yang kedua, barium karbonat dipakai dalam keramik, kaca, dan pembuatan magnet. Dan yang terakhir, barium titanate digunakan dalam kondensator, sensor, dan perangkat elektronik. Nah, yang keempat ada dampak unsur barium. Yang pertama, kekurangan. Tidak memiliki dampak besar pada tubuh karena barium bukan unsur esensial bagi manusia atau makhluk hidup. Yang kedua, kelebihan. Dapat beracun jika masuk ke tubuh dalam jumlah tinggi, menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan otot, gangguan jantung, mual, muntah, dan sulit bernapas. Selanjutnya ada sifat fisik radium. Yang pertama, dia itu berwarna putih keperakan, seperti logam alkali tanah pada umumnya. Lalu dia juga akan menghitam bila terkena udara akibat pembentukan lapisan RaO. Yang kedua, dia itu sebagai konduktor listrik dan panas yang baik. Lalu yang ketiga, dia itu bersifat radioaktif alami, yaitu bisa memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Lalu dia memiliki massa sebesar 5,5 gram. Lalu dia juga memiliki titik leleh sekitar 700 derajat Celcius dan memiliki titik didih sebesar 1737 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat kimia radium. Yang pertama, dia itu termasuk logam alkali tanah. Itu golongan 2A bersama berlium, magnesium, kalsium, strontium, dan radium. Lalu dia itu sangat reaktif, terutama itu terhadap air dan oksigen. Lalu dia itu menggunakan air itu sebagai reaksi untuk menghasilkan radium hidroksida. Itu juga merupakan basa kuat karena hidroksidanya itu mudah terionisasi oleh air. Jadi, unsur radium dapat bereaksi dengan air, udara, dan asam. Reaksi radium dengan air menghasilkan radium hidroksida dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya Ra tambah 2H2O menjadi RaOH 2 kali tambah H2. Selanjutnya, kegunaan radium. Dulu pada bidang medis digunakan untuk terapi kanker atau radioterapi karena sinar radium dapat membunuh sel kanker. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan isotop lainnya. Dampak unsur radium sangat berbahaya karena bersifat radioaktif yang menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker, terutama pada kanker tulang, leukemia, dan paru-paru. Jadi sekian presentasi kami. Semoga teman-teman bisa lebih tahu tentang logam alkali tanah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.